Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, Nana Amelia kembali bersama Anda untuk Tech Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan dari Ibu Reni di Jakarta Selatan. Pak Agus, belum lama ini kami mendapatkan SP2DK untuk tahun 2020 yang menanyakan hutang pemegang saham yang tidak dikenakan bunga. Pertanyaannya, apakah setiap hutang dari pemegang saham wajib dikenakan bunga, walaupun memang faktanya kami tidak dikenakan bunga karena perusahaan kami masih dalam kondisi rugi. Ibu Reni, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto Lihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Bu Reni, SP2DK itu ya pada dasarnya adalah surat yang diterbitkan oleh kantor pajak ya kepada wajib pajak, yang mana si kantor pajak meminta penjelasan, ya meminta klarifikasi ya kepada wajib pajak. Karena apa? Karena berdasarkan penelitian kepatuhan material dari si wajib pajak ini, ya kantor pajak merasa ada indikasi ketidakpatuhan dan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, yang mana sesuai dengan ketentuan. Nah, karena itulah kantor pajak meminta klarifikasi, ya, meminta penjelasan kepada wajib pajak seperti itu. Nah, di sini memang data dan atau keterangan ya yang dimiliki oleh kantor pajak ya itu bisa berupa alat keterangan ya, bisa berupa SPT ya, SPT yang mana dilaporkan oleh wajib pajak, dan juga bisa dari hasil kunjungan ke lokasi wajib pajak, atau juga bisa dari pihak lain ya. Pihak lain ini bisa dari instansi, lembaga ya, asosiasi atau pihak-pihak lain. Nah, dari hasil pengembangan itu ya itu diolah ya oleh kantor pajak. Nah, di sini apabila misalkan wajib pajak sudah menerima SP2DK ya, itu ada jangka waktunya untuk wajib pajak menanggapi SP2DK itu. Nah, paling lama berapa hari? Ya, paling lama adalah 14 hari sejak tanggal surat SP2DK itu. Nah, jadi di sini wajib pajak bisa menanggapi atau bisa menyampaikan penjelasan ya ke atas SP2DK itu. Nah, penjelasannya itu bisa berupa bagaimana ya? Bisa disampaikan oleh wajib pajak, bisa berupa penyampaian secara tertulis ya. Jadi dalam hal ini si wajib pajak memberikan penjelasan ya, memberikan tanggapan, juga disertai dengan data ya, data pendukung. Nah, dan juga bisa juga dalam bentuk tatap muka langsung. Ya, di sini wajib pajak bisa langsung datang ke kantor pajak ya, bisa langsung ketemu dengan pihak account representatif atau dengan pihak kepala seksinya ya untuk menanyakan langsung ya terkait apa saja yang dimintakan klarifikasi. Nah, dan juga bisa juga tatap muka melalui audiovisual. Ya, di sini bisa juga karena pada saat pandemi kemarin ya, kan tak mungkin ya, artinya kalau ketemu langsung seperti itu datang ke kantor pajak, nah perlu ada protokol kesehatan. Nah, ini juga bisa tatap muka melalui audiovisual. Nah, dari pertanyaan Bu Reni menyampaikan bahwa perusahaan Bu Reni mendapatkan SP2DK terkait pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham. Nah, jadi begini Bu Reni. Jadi untuk terkait pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham ya kepada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas itu memang diatur ya di aturan ketentuan perpajakan kita. Kalau kita lihat di pasal 12 di Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 ya, di situ mengatur adanya pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh wajib pajak yang berbentuk perseroan terbatas ya. Itu bisa diperkenankan ya, tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya ada 4 ya, ada 4. Nah, apa aja syaratnya? Yang pertama ya, pinjaman tersebut itu berasal dari dana milik pemegang saham. Ya, jadi pemberi pinjamannya itu dari pihak pemegang saham, bukan berasal dari pihak lain. Ya, syarat pertama itu. Nah, syarat yang kedua adalah modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham yang sebagai pihak yang memberi pinjaman kepada perusahaan itu
ya, itu modalnya sudah disetor seluruhnya. Ya, jadi kalau kita lihat di aktenya, di akte perusahaan ya, di sini kan ada kalau misalkan dari pemegang saham itu ya, pemegang saham itu sudah menyetorkan seluruhnya ya, modalnya. Nah, syarat yang ketiga adalah pemegang saham ya sebagai pihak pemberi pinjaman itu tidak dalam keadaan posisinya rugi ya. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, itu perusahaan sebagai penerima pinjaman itu memang sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya. Nah, jadi apabila di sini salah satu aja ya dari keempat syarat itu tidak terpenuhi ya, maka atas pinjaman tersebut itu bisa dilakukan koreksi ya, bisa dilakukan koreksi jadi menjadi terutang bunga dengan tingkat bunga wajar. Jadi Direktur Jenderal Pajak bisa menetapkan berapa tingkat bunga wajarnya terkait atas pinjaman ini, seperti itu. Nah, jadi dari penjelasan saya tadi, apabila memang misalkan perusahaan Bu Reni memang benar-benar memenuhi syarat tadi ya, ada 4 syarat tadi, memang juga dalam kondisi kesulitan likuiditas ya, posisi keuangan sedang dalam kondisi rugi ya, seharusnya memang bisa mendapatkan fasilitas ini. Nah, tapi saya menyarankan ya, untuk transaksi pinjaman ini harus didukung dengan bukti pendukung. Nah, seperti apa? Ya, harus dibuatlah perjanjian ya, kontrak atas transaksi pinjaman. Ya. Dan juga untuk juga melampirkan laporan arus kas ya, laporan cash flow. Ya, memang membuktikan bahwa perusahaan Bu Reni memang mencerminkan kondisinya lagi kesulitan keuangan ya. Jadi sehingga bisa menjawab surat SP2DK tersebut yang mana disertai dengan alasan-alasan tadi. Oke, demikian saya Agus Susanto Lihin. Semoga bermanfaat untuk Bu Reni dan mendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.